Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran laka ya Allah. Salatan wa salaman alaika ya Habiballah. Amma ba'da. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Yulia Kamila dalam program Gema Ramadan TVRI Jawa Timur. Hadir menemani Anda kurang lebih selama 60 menit ke depan. Dan pemirsa, harapan kami mudah-mudahan kita semua bisa menuntaskan ibadah di bulan suci Ramadan ini tentunya dengan penuh kekhusyukan. Dan pada kali ini Gema Ramadan mempunyai tema yang luar biasa, yakni menuju kesempurnaan ibadah di masa pandemi. Seperti apa kelanjutannya akan segera kita bahas dengan narasumber saya usai yang satu ini. Terima kasih pemirsa, kembali Anda bersama kami dan narasumber saya segera saya sapa, ada tamu spesial saya di sore hari ini, ada Ketua Komisi Islamiyah, Ukhuwah Islamiyah dan Hubungan Antar Umat Beragama MUI Jawa Timur, ada Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Irsyad MHI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Ini Ramadan ini kan hari-harinya Ustadz begitu ya. Pripun, ada jadwal di mana Ustadz? Ya, alhamdulillah. Ada jadwal taraweh, ada jadwal kuliah subuh, ada jadwal yang lain lah tentu ya. Baik. Kita punya tema menuju kesempurnaan ibadah di masa pandemi. Konsep menuju kesempurnaan ibadah di masa pandemi ini mungkin bisa disampaikan pemirsa kepada dari Ustadz kepada pemirsa TVRI Jawa Timur. Ya, terima kasih. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, bahwa masa pandemi itu jangan sampai menjadi penghalang bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih ini adalah bulan Ramadan. Ya. Di mana bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita memetik, di mana kita harus memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah satu kerugian yang sangat luar biasa bagi umat Islam ketika di bulan Ramadan ini kemudian dia tidak bisa meraup pahala yang sebesar-besarnya dan tidak bisa menghapus dosa-dosanya. Karena ini adalah seandainya kita istilahkan itu, saat inilah kita seharusnya memetik dari seluruh ibadah-ibadah kita dan kita memetik mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya. Maka kita harus berusaha bagaimana agar Ramadan kali ini kita bisa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang kadang-kadang kita ingin sekali, dalam hati itu ingin sekali bagaimana agar kita bisa beribadah secara maksimal. Tapi kadang-kadang ada saja yang menyebabkan kita tidak bisa maksimal. Karena sakit atau karena kesibukan dan lain sebagainya. Maka agar kita bisa maksimal ada beberapa tips sebenarnya. Yang pertama adalah tentu kita harus noto hati kita masing-masing dulu ya. Kita harus menata niat dulu Pak. Iya, menata niat kita. Hati kita harus ditata, niatkan seluruh ibadah kita. Itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat. Jadi kalau sudah niatnya baik, niatnya karena Allah, maka insya Allah nanti Allah yang akan mengatur dalam kehidupan kita. Termasuk misalnya sedekah kita, baca Quran kita, puasa kita, niati karena Allah. Lebih-lebih kata Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa shomah yang berpuasa di bulan Ramadan imanan dengan dasar iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahtisaban dan mencari ridha Allah semata-mata, ghufira lahu, maka baginya akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma taqaddama min dambi, dosa-dosa yang lalu itu seluruhnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua yaitu tadi karena dasar iman dan dasar karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi niat itu yang paling penting. Karena memang
niat itu sebenarnya berjalan atau seiring dengan keistiqomahan ibadah seseorang. Kalau niatnya baik seseorang itu, maka insya Allah nanti dia akan istiqomah. Dia membaca Al-Quran karena Allah, maka dia akan istiqomah, bahkan akan lebih gitu ya. Dia begitu juga sholatnya karena diniati karena Allah, maka akan istiqomah terus menerus. Begitu juga yang lain. Kita melihat misalnya begini ya, di bulan Ramadan ini kan kesalehan ritual kita, kesalehan sosial kita itu sangat tinggi. Gitu. Di bulan suci Ramadan. Iya, pada saat-saat Ramadan itu kesolehan sosial kita, kesolehan ritual kita itu sangat tinggi. Tapi itu biasanya kesolehan ritual terutama ya, itu di awal-awal. Jadi di awal-awal itu sangat tinggi. Orang datang ke masjid, ke musola, berbondong-bondong. Di mana-mana itu, masjid di mana-mana. Di Jawa Timur itu jumlah masjid sekarang kan sekitar 44.442 masjid. Musolanya 106.621 musola. Itu update yang terakhir ya. Lah, dari pengamatan kami di mana-mana awalnya itu ramai sekali masjidnya, full, full penuh. Tapi begitu sudah nyampe pertengahan, begitu ausatuhai, begitu sudah nyampe 10 hari kedua, itu sudah mulai berkurang. Kemudian wa akhiruhu, di akhirnya itu justru tambah berkurang gitu. Softnya maju. Iya, softnya maju. Lah, ini seharusnya kalau niat kita benar dari awal, diniati semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah ini tidak akan berkurang. Lah, ini sebenarnya adalah seleksi alam ya, seleksi alam, sunnatullah, di mana orang yang niatnya karena Allah, imanan wahtisaban, karena niat iman dan ikhlas semata-mata karena Allah, maka dia akan istiqomah sampai akhir itu akan terus melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak peduli di masa pandemi atau di masa apapun, kalau dia diniati sekali lagi niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah ini akan tetap istiqomah. Jadi sekali lagi niat ini sekali, makanya di awal sebenarnya ketika kita memasuki bulan Ramadan itu memang yang ditoto pertama kali, kadang-kadang kita yang bingung itu pertama kali bukan bagaimana kita menghadapi bulan Ramadan, tapi niatnya. Makanya kata Rasulullah, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang senang, fariha, senang dengan masuknya bulan Ramadan saja, maka dia akan diharamkan jasadnya oleh Allah masuk ke dalam kena api neraka. Senang saja itu ya. Iya, senang saja. Ini belum berpuasanya. Karena ini sebenarnya dalam rangka sebenarnya agar kita itu niatnya dari awal. Nata niat. Sekali lagi niat noto hati kita masing-masing. Kalau sudah hatinya sudah ditoto, maka ya enak gitu loh. Baik. Enak apa saja. Coba pasti akan dimudahkan ya Ustaz. Iya, betul akan dimudahkan oleh Allah. Karena Allah, siapapun yang mendahulukan Allah, maka Allah yang akan menata kehidupan seseorang itu. Baik, luar biasa. Dan pemirsa, tentunya acara di sore hari ini berkat kerjasama dengan Kantor Wilayah Pengadilan Agama Provinsi Jawa Timur tentunya. Dan jangan lupa nanti kita di segmen kedua Anda bisa interaktif dengan kami di 0315678216. Kita punya tema menuju kesempurnaan ibadah di masa pandemi. Baik, Ustadz Irsyad, ini kalau kita bicara tentang ibadah, khususnya adalah mungkin ada sholat, kemudian tilawatil Quran selama puasa ini ya, kemudian juga mungkin sedekah, itu kan hal-hal yang berlipat-lipat kebaikannya ketika dilakukan di bulan suci Ramadan. Ini boleh berlomba-lomba begitu, Ustaz? Memang. Jadi sebenarnya bukan hanya di bulan suci Ramadan ya. Di dalam Al-Quran itu disebutkan fastabiqul khairat, gitu, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kita itu dalam hal kebaikan berlomba-lomba. Lah kadang-kadang kita berlomba-lombanya bukan dalam hal kebaikan, tapi justru berlomba-lomba mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Tapi kemudian harta itu untuk kepentingan dirinya, bukan fastabiqul khairat. Maka di dalam bulan Ramadan ini fastabiqul khairatnya, berlomba-lombanya itu seharusnya lebih gitu loh, lebih. Kenapa? Karena dilipat gandakan. Semua apa yang kita lakukan itu dilipat gandakan. Jadi
pahala dari ibadah wajib kita dilipat gandakan oleh Allah, sedangkan pahala dari ibadah sunnah itu sama pahalanya dengan ibadah wajib di bulan Ramadan. Maka sekali lagi apa yang saya sampaikan di awal tadi, kita ini seharusnya pada saat ini kita maksimal. Jangan sampai kita berbuat maksiat, jangankan berbuat maksiat, hal-hal yang sia-sia gitu ya, yang sia-sia saja harus kita hindari sebenarnya. Ya misalnya hanya lihat TV yang tidak perlu, kemudian main HP dan lain sebagainya yang tidak ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya nggak apa-apa. Kalau misalnya kita lihat pengajian, kemudian kita lihat di situ di YouTube itu misalnya lihat apa saja ya yang bermanfaat boleh. Tapi hal-hal yang tidak bermanfaat itu kita hindari di bulan Ramadan. Yang penting sekarang itu perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu termasuk baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Iya, Al-Qur'an itu turun pertama kali itu adalah di bulan suci Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Qur'an. Sampai ada keterangan itu ya yang menyatakan Imam Malik itu kan orang termasuk ulama yang 4 madhab ya, yang ibadahnya luar biasa. Beliau itu alim allamah, betul-betul alim. Beliau ahli fikih, ahli hadis, banyak santrinya. Ketika di luar bulan Ramadan itu beliau ngaji kitab hadis, kemudian ngaji fikih, itu banyak santrinya. Tapi ketika bulan Ramadan pengajian hadis dan di majelis-majelis yang lain beliau hentikan, beliau ganti dengan membaca Al-Qur'an. Bahkan dalam keterangan itu 3 hari beliau hatam Al-Qur'an. Karena ini bulan ini betul-betul bulan Al-Qur'an, karena turunnya Al-Qur'an. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Sahih Bukhari ya, di situ disebutkan Rasulullah itu tiap hari didatangi malaikat Jibril. Di situ kalau kita datang pernah ke Mekah gitu ya. Kita pernah datang ke Mekah, ke Madinah maksudnya, di Masjid Nabawi, di depan makam Rasulullah itu ada jendela. Lah, di jendela itulah Rasulullah bersama malaikat Jibril tadarus. Rasulullah membaca Al-Qur'an, malaikat Jibril yang deres, yang nyemak. Nah, itu tiap hari dilakukan oleh Rasulullah bersama malaikat Jibril. Ini makanya kenapa sekarang di tengah-tengah kita, di tengah-tengah masyarakat Indonesia, itu ada tadarus. Tadarus itu adalah itba Rasulullah, mengikuti Rasulullah dengan malaikat Jibril. Memang ada dasarnya gitu loh. Beda ketika membaca biasa itu, misalnya membaca Al-Qur'an biasa, beda dengan tadarus itu. Tadarus itu ya kita membaca, ada yang nyemak gitu loh. Kalau salah ya disalahkan gitu loh. Sekalian ini dalam rangka untuk belajar Al-Qur'an gitu loh. Tapi kalau sendirian itu bukan tadarus namanya. Tapi itu qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Kalau tadarus ada yang membaca, ada yang menyemak. Itu yang harus dimarakkan, disemarakkan ya di bulan Ramadan seperti ini. Baik. Ini tadi tentang tentang qiraatul Qur'an begitu Ustaz. Tapi kalau tentang salat sendiri seperti apa? Kan banyak yang ada wajibnya harus, mungkin ada tambahan sunnahnya begitu juga, diperbanyak juga Ustaz. Iya, betul. Jadi di bulan Ramadan ini diusahakan kita bisa sholat 5 waktu usahakan berjamaah. Usahakan memang bisa di masjid, di musola ya. Tapi karena kalau misalnya dia punya anak kecil, kemudian karena kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan karena tugas, minimal dia bisa berjamaah dengan keluarganya, berjamaah dengan teman-teman sejawatnya di kantor dan lain. Jangan sampai kita tidak meninggalkan sholat berjamaah. Termasuk ibadah khos di bulan Ramadan, sholat itu adalah taraweh. Taraweh itu yang juga itu jumhur ulama sepakat bahwa itu adalah sunnah muakkad. Sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Baik, luar biasa, menarik sekali pemirsa perbincangan kita di sore hari ini. Jadi kita punya tema menuju kesempurnaan ibadah di masa pandemi, pemirsa.
Perbincangan kita lanjutkan usai jeda yang satu ini dengan saya Yulia Kamila, tetap di program Gemah Ramadan TVRI Jawa Timur. Terima kasih pemirsa, kembali Anda bersama kami di program Gemah Ramadan TVRI Jawa Timur. Anda kami undang untuk segera bergabung di line telepon kami di 0315678216 pemirsa. Kita punya tema menuju kesempurnaan ibadah di masa pandemi. Tentunya telah hadir di studio ada narasumber saya dari Ketua Komisi Ukhuwah Islamiyah dan Hubungan Antar Umat Beragama dari MUI Jawa Timur, ada Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Ersyad MHI. Baik, Ustadz, tadi sudah disinggung bahwa kita perbanyak ibadah. Terlebih lagi adalah ibadah sholat begitu. Tadi ada sholat tarawih, sholat betul. Ini apa selanjutnya Ustadz? Ya, saya lanjutkan lagi ya. Termasuk juga yang ketiga adalah sodakoh ya. Sodakoh. Jadi yang sodakoh itu. Kita memperbanyak sodakoh di bulan suci Ramadan ini. Ramadan itu sebenarnya akan membawa implikasi kepada bahwa kita ini harus peduli gitu loh. Kita di puasa selama bulan Ramadan dari ketika waktu imsak sampai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari itu kan kita tidak diperkenankan makan, minum serta larangan-larangan yang lain. Itu sebenarnya dikandung maksud agar kita bisa peduli kepada sesama kita. Kita hanya tidak makan sekitar 12 sampai 14 jam. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang kadang-kadang bukan hanya 12-14 jam tidak makan. Sampai ada yang 2 hari tidak makan ada karena mereka kekurangan, karena tidak ada yang dimakan. Baik. Lah ini puasa ini kita diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita peduli kepada lingkungan kita. Kesalehan sosial. Iya, kesalehan sosial itu. Jadi dari kesalehan spiritual seperti ini, kesalehan ritual menuju kesalehan sosial. Baik. Yaitu memperbanyak sodakoh. Baik. Sodakoh itu tergantung kepada kemampuan kita. Yang paling afdal sodakoh itu diberikan pertama adalah orang-orang terdekat kita. Baik. Disimpan dulu biasanya, kita coba telepon dulu Ustadz. Oke, monggo. Iya, baik. Assalamualaikum. Baik, dengan siapa di mana? Silakan, Anda kami tunggu di 031 5678 216. Terima kasih telah tersambung dan dicoba kembali ya. Baik. Jangan malu-malu pemirsa, kami tunggu di 031 5678 216. Baik, silakan dilanjutkan kembali Ustaz tentang sodakoh tadi. Ya, sodakoh gitu ya. Jadi kita diharapkan dengan puasa ini kita peduli terhadap lingkungan, terutama orang-orang terdekat kita. Diutamakan adalah yang pertama adalah orang tua. Gitu ya. Orang tua, sodakoh kepada orang tua itu dilipat gandakan dibandingkan dengan sodakoh kepada orang lain. Jadi orang-orang terdekat kita dulu disunahkan. Kemudian setelah itu baru melebar ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Jadi yang paling penting itulah sodakoh itu diusahakan tergantung kemampuan kita. Tergantung kemampuan kita. Sodakoh itu adalah tergantung kemampuan maksimal kita. Karena Allah pasti jawabannya akan memberikan pahala kepada orang itu. Selain pahala di akhirat nanti, di dunia dia pasti akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima telepon dulu Ustaz, mohon izin. Baik, Assalamualaikum. Salam. Iya, dengan siapa di mana? Hamba Allah dari Surabaya. Hamba Allah di Surabaya. Monggo, silahkan yang ditanyakan apa nggih? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya tidak salah mendengar salah satu pengajian bahwa Rasulullah itu kalau berdoa itu minta miskin. Minta miskin. Apakah ini benar Ustaz? Mohon penjelasan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ditunggu penjelasannya hamba Allah di Surabaya. Pripun ini, Ustaz?
Sebenarnya begini, ini hadis ini saya kok belum ya belum apa ya? Menemukan, Kalau saya inggih. tidak sepakat dengan itu, karena menurut saya orang Islam itu harus kaya. Orang Islam itu harus kaya. Karena apa? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Gitu. Orang Islam itu harus di atas. Bahkan kita dianjurkan oleh Rasulullah, kita meninggalkan untuk keturunan kita itu dalam keadaan kuat. Gitu. Nah, kenapa kita itu minta miskin gitu ya? Minta miskin karena dikhawatirkan nanti gitu loh. Dikhawatirkan nanti ketika kita menghadap Allah, harta yang kita peroleh itu pertanggungjawaban di hadapan Allah itu sangat berat gitu loh, sangat berat. Ketika ditanya harta, ketika kita mendapatkan harta itu kan ditanyanya dari mana, kemudian hasilnya dengan hasil yang halal atau tidak dan digunakan untuk apa. Itu kalau harta berat sekali memang. Tapi kita tidak boleh seperti itu. Orang Islam itu harus optimis dan harus kaya. Lah kalau semua orang Islam misalnya punya pikiran, saya minta miskin semua, minta miskin. Siapa yang mau bangun masjid? Gitu. Siapa yang mau bangun madrasah? Siapa yang mau bangun sekolah? Siapa yang mau bangun panti asuhan? Siapa yang mau bangun tempat-tempat yang baik dan lain sebagainya? Kalau saya terus terang saja, orang Islam itu harus kaya, harus berusaha bagaimana dia kaya gitu loh. Harus berusaha bagaimana dia kaya. Persoalan Allah memberikan dia miskin, ya disyukuri. Tapi kita wajib untuk tetap bagaimana dia bisa kaya gitu loh. Kalau semua orang Islam punya pikiran seperti itu ya nanti akibatnya kita kalah ya dengan negara-negara lain gitu loh. Baik, iya baik. Jauh, enggak. Kalau seperti itu menurut saya kurang sepakat ya. Kurang sepakat bahwa kita minta miskin. Kalau memang pernah salah seorang sahabat Abdurrahman bin Auf itu ya. Sahabat Abdurrahman bin Auf itu kekayaannya luar biasa. Baik. Kekayaannya luar biasa. Abdurrahman bin Auf itu ketika beliau sudah masa tua, beliau itu memang minta kepada Allah agar hartanya itu dikurangi. Baik. Dikurangnya disimpan dulu, Ustaz. Oh iya. Ya, kita terima telepon dulu. Oh iya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ibu. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Baik, monggo. Iya. Dari Ibu Kusaro, Pasiran, Lamongan. Alhamdulillah, yang kemarin juga tersambung ya Ibu ya, kalau tidak salah Bu. Alhamdulillah. Iya Bu. Inggih, monggo. Iya. Silakan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu. Keutamaan sahur dan mengakhirkannya selama tidak khawatir terbitnya bazar. Inggih. Ya. Mohon dijelaskan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ya. dijawab dulu Ustaz, Ya, nanti betul. dilanjutkan lagi Abdurrahman bin Auf Ya, ya. betul memang kita disunahkan sahur itu diakhiri. Artinya mengakhirkan sahur itu Rasulullah memberikan contoh kira-kira 50 ayat sebelum apa? Sebelum adzan. Jadi perkiraan ya kalau 50 ayat sebelum adzan itu perkiraan kurang 20 menit lah dari adzan itu. Kurang 20 menit. Ini dimaksudkan kenapa? Agar kita ketika beraktivitas itu kita dalam keadaan fit gitu ya. Dalam keadaan fit. Mengakhirkan sahur itu memang sunnah gitu loh. Tapi jangan mendekati ke terlalu dekat gitu loh. Ya sudah Rasulullah memberikan contoh 50 ayat itu. Ya itu perkiraan 20 menit atau paling tidak lah kalau misalnya setengah jam. Kalau sekarang misalnya adzannya jam 4 lebih 12 menit. Kemudian imsaknya sekitar jam 4 lebih 2 menit. Kita setengah 4 juga enggak apa-apa. Atau jam setengah 4 lebih
10 menit juga enggak apa-apa. Yang penting itu adalah tidak terlalu malam gitu loh. Mengawali. Tidak, misalnya kita sahur jam 1, itu nanti ketika kita masuk subuh itu sudah lapar lagi gitu. Nah itu enggak seperti itu. Jadi menjelang imsak kurang 20 menit. Tapi jangan terlalu mendekati nanti terburu-buru, justru kita bahasa Jawanya itu keselak ya. Tersedak. Kesedak itu malah tidak baik gitu loh. Baik. Karena kita kan makan itu sunnahnya itu kan minimal kita itu ada 33 kali kunyahan gitu loh. Jadi kita jangan terburu-buru dan kita pasnya itu tadi sudah sekitar 20 sampai setengah jam. Memang disunnahkan di akhir itu. Mengakhirkan apa itu? Iya. Untuk sahur. Untuk sahur, iya. Baik. Iya. Tadi sempat terputus Ustaz di keterangan Abdurrahman bin Auf yang menyedekahkan hartanya. Iya, betul. Abdurrahman bin Auf itu adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang kaya raya dan dermawan. Sehingga kekayaannya berlipat-lipat. Sampai beliau di akhir hayatnya itu menginginkan hartanya itu dikurangi. Tidak kaya seperti itu karena dia takut ketika menghadap Allah itu nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah itu berat gitu loh. Sehingga suatu saat beliau itu saking kepingin hartanya habis itu ya. Itu beliau membeli kurma dari seluruh penduduk Mekah, penduduk yang ada di situ itu kurma yang busuk. Kurma yang busuk itu dibeli semua oleh beliau. Sehingga hartanya waktu itu habis memang. Karena kurma itu sampai bergudang-gudang itu busuk. Pikiran beliau kurma busuk ini tidak akan laku gitu. Betul. Tapi karena Allah memang sudah memberi jalan orang ini kaya gitu ya. Suatu saat ada salah seorang seorang raja dari tetangga kerajaan sebelah itu membutuhkan kurma busuk. Justru tambah kaya. Memang Abdurrahman karena memang pawaane wis soge. Ya apa wis soge. Karena beliau dermawan. Baik. Orang yang dermawan itu di dalam surat Fatir ayat 29 itu insya Allah hartanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Tidak pernah rugi. Innalladzina yatluna bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ini janji Allah. Allah memulai ayat ini dengan inna. Inna itu adalah huruf taukid. Kalau ada ayat Al-Qur'an yang dimulai dengan inna itu berarti sangat ditekankan oleh Allah. Innalladzina sesungguhnya orang-orang yatluna kitaballah yang tilawah, yang membaca Al-Qur'an secara istiqomah. Wa aqamus shalah dan orang-orang yang istiqomah mendirikan salat. Yang ketiga wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, yaitu wa anfaqu yang menafkahkan sebagian rizki yang diberikan oleh Allah kepadanya sirron baik secara samar wa alaniyah maupun secara terang-terangan yarjuna tijaratan lan tabur. Allah akan orang ini hidupnya tidak akan pernah merugi. Tidak akan pernah merugi, selalu beruntung dunia akhirat. Dan orang yang bersedekah ini balasannya tidak nunggu di akhirat. Di dunia. Balasannya itu langsung kontan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan orang tidak akan pernah habis harta seseorang yang digunakan untuk sedekah bal yazdad. Itu janji Rasulullah. Bahkan bertambah dan bertambah. Maka apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf tadi dengan beliau, karena beliau yang begitu dermawan, tapi kemudian beliau kepingin hartanya ini habis. Ketika sudah masa tua, karena ketika menghadap Allah biar tidak terlalu berat nanti. Tapi Allah ya sudah, karena memang sudah janjinya di dalam surat Fatir 29 ini. Maka tidak akan pernah berkurang. Bal yazdad. Bertambah walaupun yang dibeli ini adalah kurma busuk. Tapi akhirnya itu menjadi menjadikan orang butuh karena memang harta atau semuanya itu rezeki itu dari Allah yang mengatur Allah. Kewajiban kita hanya satu, ikhtiar
Oke, Ikhtiar gitu. baik, luar biasa. Dan sekali lagi pemirsa, Anda kami tunggu untuk segera bergabung di 031 5678 216 ya. Kita punya tema menuju kesempurnaan ibadah di masa pandemi. Baik, ini kan juga masih musim pandemi ya Ustadz ya. Iya, betul. Jadi mungkin ada tips lain. Tadi kan Iya. yang pertama disebutkan Ustadz adalah niat begitu. Betul. Yang kedua apa Ustadz? Yang kedua adalah kita berdoa kepada Allah Berdoa. Subhanahu wa taala. Baik. Doa yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah ketika bulan Ramadan ini adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma, ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afuwun karim, maha pemaaf. Tuhibbul afwa, cinta maaf. Fa'fu anna, maka maafkan kami ya Allah. Itu dianjurkan. Kadang-kadang kita kan hanya ketika selesai tarawih. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu 3 kali kan Iya, biasanya. betul. Itu seakan-akan hanya itu. Padahal doa itu seharusnya dibaca sesering mungkin di bulan Ramadan ini. Sesering mungkin di bulan Ramadan. Agar kita apa? Ini dalam rangka agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Mekah itu menambahkan Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata wal mu'afatad daimata fid dini wad dunya wal akhirah. Ini minta kepada Allah agar diberi maaf, kemudian diberi kesehatan, diberi kesempurnaan dalam ibadah, berkesinambungan gitu. Baik dalam agama, dunia dan akhirat. Ini memang doa kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terus-menerus. Bukan hanya selesai tarawih. Kita misalnya sambil nyupir di jalan, perbanyak sholawat. Setengah di tengah-tengah sholawat sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian kita Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Saya kira itu. Baik. Oke. Jadi tips yang pertama adalah kita harus menata niat begitu Ustadz Iya, ya. niat, kemudian berdoa kepada Allah, Baik, memperbanyak oke. doa Iya. minta ampun, doa diberi kesehatan Baik. di masa pandemi iya, seperti kita sekarang. jeda sejenak Ustadz ya, Iya, akan dilanjutkan betul. kembali. Baik, Iya. dan pemirsa kita akan lanjutkan perbincangan ini tentunya dengan tema menuju kesempurnaan ibadah di masa pandemi pemirsa. Bisa jadi kita akan hadir, jangan lupa teruskan program Gemar Ramadan TV Jawa Timur, persembahan kerjasama dengan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Kita akan hadir usai jeda. Terima kasih pemirsa, kembali Anda bersama kami di program Gemah Ramadan TVRI Jawa Timur. Tentunya edisi kali ini kita membahas tema kita menuju kesempurnaan ibadah di masa pandemi pemirsa. Jangan lupa kesempatan Anda untuk interaktif dengan kami masih terbuka lebar untuk bergabung di 03156782216. Kembali berbincang dengan narasumber saya ada Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Irsyad MHI. Baik Ustadz Irsyad, tadi disinggung bahwa tips menuju kesempurnaan ibadah di masa pandemi itu yang pertama adalah kita menatah niat begitu. Kemudian yang kedua kita berdoa sebanyak sesering-seringnya begitu. Ya. Ada hal yang bisa disampaikan kembali tentang berdoa tersebut. Iya. Sekali lagi doa itu adalah kan senjatanya umat ya, orang mukmin. Iya. Jadi doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman kepada Allah. Pandemi ya, sekali lagi pandemi seperti sekarang corona itu adalah satu penyakit. Penyakit itu adalah tentara Allah, ya. Penyakit apapun itu adalah tentara Allah. Dan tidak ada satupun di dunia ini yang tidak diatur oleh Allah. Bahkan sampai dahan yang lepas dari tangkainya, itu diatur oleh Allah. Apalagi penyakit seperti ini. Maka kita, karena ini penyakit yang nama penyakit itu adalah tentara Allah dari sebagian tentara Allah, maka kita tidak ada lain kecuali ya selain itu tadi. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pandemi, musibah, apapun itu adalah ujian bagi kita umat Islam. Ujian. Kita ini kan hanya diuji dengan pandemi. Nabi-nabi terdahulu. Kita tahu beberapa nabi itu diuji luar biasa oleh Allah dengan kemiskinan. Dengan bahkan
mau dibunuh dan lain sebagainya. Itu banyak ujian-ujian seperti itu. Senjata kita hanya satu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya jangan lupa juga kita itu minta tolong kepada Allah selain berdoa wasta'inu bis-sabri was-shalah. Baik. Sabar Ya. dan sholat. Dan sholat. Itulah penolong kita. Ya, sholat itu kan juga dalam rangka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Perbanyak doa. Betul. Yang saya sampaikan tadi itu apa saja doa kita, monggo. Inggih. Kalau tidak bisa bahasa Arab misalnya karena tidak tahu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, daripada nggak paham artinya, monggo ya Allah panjenengan ampuni dosa-dosa kula ya Allah gitu. Enggak apa-apa. Baik. Enggak apa-apa. Yang penting kita berdoa, jangan sampai kita tidak berdoa. Baik. Ada yang tidak sabar Ustaz, kita terima telepon dulu. Monggo. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Diana di Trobodo Asri Sidoarjo. Alhamdulillah, Ibu Dian ini pemirsa setia Gemar Ramadan ya? Iya, Mbak Mira. Monggo Ibu Diana, apa yang disampaikan? Iya, tadi oleh Ustaz dikatakan ista'inu bisabri wasolah ya, terutama di dalam masa pandemi ini. Kami ingin Ustaz menjabarkan secara jelas tentang salat isyraq ya, sebab tidak sedikit di antara orang-orang awam itu yang punya anggapan bahwa itu salat karena matahari terbit, padahal justru kalau begitu kan dilarang gitu. Mohon pencerahannya atas kesemuanya kami ucapkan terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Ibu. Monggo dari Ibu Diana. Ada beberapa sholat, ada waktu-waktu sholat yang dianjurkan gitu ya. Seperti halnya sholat malam itu dianjurkan. Kemudian ada waktu-waktu yang diharamkan. Ya, jadi diharamkan itu adalah ketika kita selesai sholat asar gitu ya. Kemudian kita sholat setelah sholat asar maksudnya. Setelah sholat asar kemudian kita sholat itu diharamkan sampai dengan waktu maghrib. Begitu juga kalau misalnya habis sholat subuh sampai dengan terbitnya matahari. Itu hal-hal yang waktu-waktu yang diharamkan kita untuk melaksanakan sholat sunnah. Itu makanya bagi kita sebenarnya itu ya, kata Rasulullah itu orang yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian dia tetap di tempat itu, apakah di masjid, di musola, entah itu melakukan baca Al-Quran, kemudian setelah itu orang itu di majelis ilmu atau wiridan, berzikir kepada Allah, kemudian dilanjutkan dengan sholat duha. Setelah masuk sholat duha, maka orang itu pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah umroh gitu ya. Maka itu sebenarnya sebaiknya memang habis sholat nunggu sampai waktu duha gitu ya. Ya memang seperti itu anjurannya gitu. Jadi menurut saya memang sebaiknya kita kalau nunggu sampai terbitnya matahari itu. Kira-kira dalam bahasa kalau di dalam kitab Sulamut Taufik itu sekitar sak panumbakan gitu ya. Sak panumbakan itu ya bahasa Jawa itu ya. Ya sudah ada lah jamnya di situ. Kalau sekarang jam berapa waktu sholat duha itu gitu. Baik. Oke. Kita kembali ke bahasan tadi. Ada tips dari Ustaz tadi, yang pertama niat, kemudian juga berdoa. Apakah masih ada dari tips itu tersebut Ustaz? Iya. Yang ketiga, kita memperbanyak ibadah-ibadah yang disunnahkan, dianjurkan di bulan suci Ramadan. Itu ya yang saya sampaikan tadi itu, baca Quran. Kemudian yang kedua kita memperbanyak sedekah, sholat, qiyamul lail, iktikaf di masjid dan lain sebagainya. Tapi karena ini masa pandemi, saya ingatkan sekali lagi,
kita itu harus tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi protokol kesehatan itu dijaga, prokes gitu ya. Ya. Dengan memakai masker, kemudian tidak usah bersalaman, physical distancing dan lain sebagainya. Itu harus dijaga di masa-masa pandemi sekarang seperti sekarang ini. Ini Baik. saya bukan tidak melarang orang bersalaman ya. Tapi kita sekarang ini masanya masa pandemi. Baik. Salaman itu baik. Tapi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Jadi menghindari kerusakan, menghindari hal-hal yang kurang baik, menyebabkan tidak kita menimbulkan penyakit kepada kita gitu ya. Didahulukan daripada kita mencari kebaikan. Salaman itu baik, tapi dengan salaman kemudian dikhawatirkan dia tertular, maka itu kita hindari. Baik, gitu baik. juga. Jadi hal-hal seperti itu ya kita lakukan seperti itu. Ya, kita terima telepon dulu saat Anda tidak Oh iya, sabar. monggo. Baik, Assalamualaikum. Silakan, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Monggo, Bapak. Dari Bapak Alex dipanggil. Bapak Alex dipanggil. Bapak Alhamdulillah Alex Pak dipanggil. Alex. Monggo, Terima Pak kasih telah Alex. bergabung bersama dengan kami. Monggo. Saya setuju dengan pertanyaannya Bapak yang nomor 3. Nggih. Memang Rasulullah itu pernah berdoa 3 kali, dasar sekali. Nomor 1, ya Allah, saya tolong, saya minta menjadikan orang miskin. Dan yang kedua, kalau saya menghadapi sakratul maut, mau meninggal, tolong dalam keadaan miskin. Dan kalau sudah kita di alam kubur, bukan dengan orang miskin. Kenapa Pak Ustaz kok setuju masalah itu? Ya, Nah, dengan apa orang kaya? baik. Saya yakin Bu, harta itu sebagian besar dibuang. Baik. Pertanyaannya langsung Bapak, monggo. Mungkin Rasulullah itu mengaji seperti itu, hambanya itu supaya tahu kalau harta itu seperti itu. Lah Nggih. mau dijelaskan Pak. Nggih, baik, Ya, baik. Terima kasih. Nggih, makasih Pak Alex yang ada dipanggil. Ya. Silakan singkat, Iya. Ustaz. Kita udah selalu ala durasi. Begini, kita memahami hadis itu memang memang tidak semata-mata dilihat konteksnya, ayat teksnya. Kita harus melihat konteks dari hadis itu. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah bentuk penyampaian kepada kita semua bahwa kita itu diperingatkan oleh Rasulullah bahwa harta itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan berarti Rasulullah menyuruh kita miskin, bukan. Tekstual. Jadi konteksnya itu adalah agar kita hati-hati itu sebenarnya. Hati-hati. Memang harta itu berat. Harta itu berat. Pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu berat. Jadi Rasulullah berdoa seperti itu sebenarnya memberikan contoh kepada kita semua agar kita hati-hati dalam mencari harta. Bukan menyuruh kita miskin, bukan. Kalau orang Islam kemudian disuruh miskin, aduh, kita jauh. Kita ini untuk mencapai satu indeks human development index kita. Apa istilahnya indeks sumber daya manusia kita. Bagaimana kita tidak butuh harta gitu. Kita butuh, tapi harta itu dengan catatan satu, dicari dengan cara yang halal dan benar gitu. Jadi konteksnya di situ Bapak.
Konteksnya bukan kita kemudian kita disuluh oleh Rasulullah itu miskin. Tapi Rasulullah itu minta kepada kita semua dalam mencari amal, mencari harta, itu agar berhati-hati betul gitu loh. Memang ya itu konteksnya di situ. Jangan diambil begitu saja bahwa kita disuruh miskin. Ya apalah artinya harta loh. Kalau kita tidak punya harta, bagaimana kita mau membangun musola? Bagaimana kita mau membangun madrasah? Bagaimana mau kita membangun sekolah? Bagaimana kita mau membangun pesantren? Gitu loh. Bahkan ada salah satu riwayat itu yang disampaikan. Ada salah seorang pemuda yang tiap hari dia itu hanya sholat saja di masjid itu. Sholat. Rasulullah suatu saat itu siapa kata Rasulullah? Fulan ya Rasulullah. Begitu selesai sholat Rasulullah langsung menyampaikan, kamu tiap hari saya lihat di sini tidak pernah bekerja. Apakah kamu punya istri? Punya. Punya anak? Punya. Lah yang mencari, yang masak siapa di rumahmu? Istri saya. Yang nyuci istri saya. Yang kerja siapa? Istri saya. Kata Rasulullah, wallahi lebih mulia istrimu daripada kamu. Lah ini kan sebenarnya dianjurkan kepada kita itu sebenarnya untuk mencari harta sebenarnya. Jadi jangan sampai kita punya mindset orang Islam itu harus miskin, harus kaya. Sekali lagi orang Islam itu harus kaya. Baik. Harus al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi, itu bukan hanya dalam peradaban, bukan hanya dalam hal ilmu, tapi dalam hal harta juga harus lebih gitu. Jangan sampai negara-negara Islam itu berada di bawah garis kemiskinan gitu. Baik. Jadi iya, saya sepakat bahwa itu apa itu namanya doa seperti itu tidak ada masalah. Tapi itu bukan berarti kita Rasulullah menyuruh, tapi itu dalam konteks kehati-hatian saja. Termotivasi ya untuk selalu ikhtiar ya Ustadz ya. Iya, ikhtiar, iya betul. Baik. Ustadz bisa sampaikan simpulan singkat dari Ustadz? Iya, terima kasih. Kesimpulan kami di masa pandemi ini, pertama kita harus sekali lagi notoniat. Iya. Kemudian yang kedua kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa sebanyak-banyaknya. Yang ketiga kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama yang dianjurkan, tapi dengan syarat kita menjaga protokol kesehatan gitu. Saya kira itu kesimpulan kami. Baik. Terima kasih atas waktunya di studio Ustadz. Tetap semangat dan sehat selalu. Amin. Ya Baik, terima kasih. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita di program Gemah Ramadan TVRI Jawa Timur. Mudah-mudahan diskusi kita pada sore hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi, saya Kamila segera pamit. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.